Selamat pagi, selamat hari Minggu Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Selamat mengambil bagian dalam persekutuan ibadah hari Minggu, baik yang dilangsungkan secara tatap muka di gedung gereja, maupun bagi Ibu Bapak saudara-saudari yang mengikuti ibadah hari Minggu secara live streaming di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kehidupan ibu bapak, saudara-saudari sekalian. Selamat bersukacita bagi ibu bapak, saudara-saudari yang merayakan sukacita pertambahan usia setahun di hari Minggu tanggal 21 November 2021. Tuhan Yesus memberkati bersama dengan keluarga terkasih. Selalu ada semangat dan pengharapan hidup di dalam nama Tuhan Yesus bagi ibu bapa saudara-saudari yang ada dalam kelemahan tubuh dan berharap untuk mendapatkan pemulihan. Pastinya lawatan dan jamahan Tuhan sudah berlaku dan akan terus berlaku di kehidupan Bapak Ibu saudara-saudari, dan pemulihan pasti Tuhan berikan. Kekasih-kekasih Kristus, kita akan membaca bagian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan membuka firman-Mu dan membaca serta merenungkannya. Berkatilah kami agar kami mampu memahaminya dengan baik dan melakukan di kehidupan yang Tuhan berikan. Amin. Firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 13, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga, yang menyatakan, pada waktu itu dalam jemaat di Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Manahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari, ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Kekasih-kekasih Tuhan, ayat 1-3 dari pasal 13 ini merupakan kelanjutan dari pasal 12 ayatnya yang ke-24 dan 25. Setelah menyelesaikan tugasnya di Yerusalem, Barnabas dan Saulus kembali ke Antiokhia. Di jemaat Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar yang bertugas dalam karya layan dengan tanggung jawab mereka masing-masing. Bersama dengan para nabi dan pengajar yang ada di Antiokhia, Barnabas dan Saulus pun melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka memberi pengajaran bagi jemaat yang ada di Antiokhia. Di saat mereka sedang beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, Roh Kudus menyampaikan maksud Allah yang ditujukan kepada Barnabas dan Saulus. Ayat 2 ini berbicara tentang pengutusan Barnabas dan Saulus yang disampaikan oleh Roh Kudus. Barnabas dan Saulus diutus ke tempat yang akan ditentukan kemudian bagi mereka. Sebagai pelayan-pelayan yang ditugaskan di dalam jemaat Antiokhia, para pengajar dan para nabi ini taat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Di sisi lain, mereka juga hadir dalam kesetiaan, berdoa dan berpuasa guna mencari kehendak Tuhan di dalam setiap tanggung jawab yang dipercayakan kepada mereka. Karena memahami apa yang menjadi kehendaknya di dalam kehidupan mereka,
maka mereka tidak hanya berpuasa dan berdoa saja, tetapi juga mereka meletakkan tangan ke atas Barnabas dan Saulus sebagai wujud dukungan dan topangan untuk kedua orang ini melanjutkan tugas dan tanggung jawab yang akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka, sebagaimana yang dikatakan oleh Roh Kudus. Lewat perenungan firman Tuhan pagi hari ini, kita belajar bahwa Allah memberikan tugas dan tanggung jawab kepada masing-masing orang berbeda satu dengan yang lainnya. Tetapi tugas dan tanggung jawab yang berbeda itu tidak membuat mereka harus terpisah, tetapi hendaknya saling menopang satu dengan yang lain. Yang kedua, tanggung jawab yang Tuhan embankan itu merupakan tanggung jawab yang harus dikerjakan sesuai dengan kehendak-Nya. Oleh karena itu, sebagai pekerja-pekerja di ladang Tuhan, diperlukan kerendahan hati untuk mencari apa yang menjadi kehendak-Nya dan meminta topangan-Nya dalam mengerjakan setiap tanggung jawab seturut dengan kehendak Tuhan. Di sisi lain, jemaat yang ada di Antioquia maupun jemaat Tuhan yang ada di sini juga ada dalam kepelbagaian. Tetapi satu dengan yang lainnya juga harus saling menopang di tengah-tengah kepelbagaian yang ada. Oleh karenanya, marilah kita lanjutkan kehidupan yang Dia anugerahkan dengan saling mendukung satu dengan yang lain dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang diembankan. Ingat, Dia memberikan tanggung jawab yang berbeda satu dengan yang lain. Tetapi mari kita saling mendukung guna mengerjakan tanggung jawab yang Dia embankan itu, yang pada akhirnya kita sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, mari sehati berdoa di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu mengajarkan kami untuk hidup satu dengan yang lain, bukan hanya saling menerima, tetapi juga saling menopang, bekerja sama dalam mengerjakan tugas dan tanggung jawab yang Engkau embankan. Baik itu di kehidupan keluarga masyarakat, terlebih dalam karya layan di tengah-tengah gereja-Mu. Tolong kami dalam kehidupan di sepekan yang baru, biarlah nama Tuhan kami muliakan di setiap aktivitas hidup kami. Dalam kasih Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, salam sehat buat kita semuanya.